Selamat ulang tahun. Saya dari Poco M7 Pro yang luar biasa, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik dan tips yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi trik-trik ini cukup sederhana dan kita bisa mulai dengan membuka pengaturan. Nah, seperti itu. Tidak tahu kenapa tadi tidak mau terbuka saat pertama kali. Nah, seperti itu. Dan di sini, mari kita mulai dengan menavigasi secara perlahan dan hati-hati ke bagian yang sangat penting ini, yang merupakan area kunci dari antar muka pengguna kita. Notifikasi dan status bar itu akan jadi pilihan yang bagus. Jadi di sini kita punya gaya notifikasi. Kamu bisa memilih, meskipun bukan seperti yang saya harapkan. Jadi kita hanya bisa mengatur tema seberapa besar notifikasinya. Apakah kita punya notifikasi? Nah, ada satu hal penting yang perlu sekali diperhatikan. Umumnya yang ini terlihat lebih kecil dan lebih menarik, jadi saya akan tetap menggunakan yang ini. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kita juga punya jumlah icon notifikasi yang ditampilkan di sini sebagai satu. Kita bisa mengubahnya menjadi 3 misalnya, dan ini akan menampilkan 3 ikon lalu 3 titik. Lalu habis untuk bisa melihat sedikit lebih banyak informasi tentang aplikasi apa yang memberikan notifikasi. Lalu kita juga punya indikator baterai di sini dan ada 3 pilihan, yaitu hanya ikon baterai, baterai dengan persentase di dalam dan di luar. Sayangnya kalau kita tidak punya cara untuk menyesuaikan status bar. Jadi mari kita lanjut ke layar utama, dan di sini kita akan menemukan hal-hal seperti gaya layar utama. Jadi kita punya laci aplikasi yang saya pilih secara default, tapi kamu juga punya yang klasik. Sekarang ini adalah klasik tapi untuk iPhone. Tapi memang bagaimanapun, jika kamu lebih suka gaya seperti ini, kamu bisa mengubahnya di sini. Selanjutnya kita lanjutkan, kita punya, saya rasa di sini. Sepertinya bukan di sini. Saya sedang mencari fitur swipe down, tapi sepertinya itu ada di tempat lain. Tapi bagaimanapun, kita juga punya navigasi sistem di sini yang memungkinkan kamu memilih hal-hal seperti misalnya gestur. Saya akan memilih itu. Ini adalah yang saya sendiri lebih suka. Dan saat kita mengaktifkan gestur, kita juga bisa melakukan hal lain seperti misalnya menyembunyikan bar di bawah ini dengan mencentang kotak di sini. Dan kita lanjut. Mari kita kembali ke pengaturan utama, lalu ke tampilan dan kecerahan. Dan di sini kita punya mode terang dan gelap, jadi kamu bisa memilih yang kamu mau, tapi sebenarnya ada hal yang lebih menarik yang bisa kamu lakukan, yaitu opsi mode gelap. Dan kita punya, jika saya mengaktifkan ini, aktifkan saklar ke mode gelap, kamu bisa mengaturnya agar perangkat secara otomatis beralih antara mode terang dan gelap, baik dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau dengan pengatur waktu khusus. Dan tambahan lagi, sesuatu yang belum pernah saya lihat sampai hari ini adalah opsi untuk mengatur aplikasi tertentu agar berada di mode gelap. Jadi kamu bisa menjalankan mode terang seperti biasa, tapi misalnya mungkin ada aplikasi tertentu yang ingin kamu gunakan dalam mode gelap, seperti misalnya saja Reddit. Kita bisa memilih itu dan semuanya akan tetap dalam mode terang kecuali aplikasi yang dipilih yang merupakan opsi yang cukup bagus. Sekarang, selagi kita masih di sini, kita bisa menavigasi ke skema warna. Ini memungkinkan kamu memilih tingkat saturasi layar kamu. Vivid, saya rasa itu adalah pengaturan defaultnya. Kita juga punya opsi standar dan bukan saturasi dan standar. Lihat mana yang paling bagus tampilannya. Lihat yang vivid ini entah kenapa tidak terlihat begitu vivid. Saturasi malah lebih vivid daripada vivid. Oke, bagaimanapun saya akan tetap menggunakan vivid karena ini sudah cukup oke buat saya. Dan selanjutnya kita juga punya pengaturan suhu warna. Ini memungkinkan kamu menambahkan tint permanen ke seluruh bagian ponsel. Jadi ketika posisinya di tengah, itu adalah yang netral, paling mendekati warna putih. Tapi misalnya, kamu bisa mulai menggeser ini dan kamu akan melihat layar secara halus mengubah warnanya. Jadi seperti warna putihnya berubah dari hijau ke ungu, lalu ke merah atau apapun itu. Jadi pada dasarnya itulah fungsinya. Dan di sini juga ada opsi dingin, hangat, dan default sebagai tombol cepat. Sekarang jika kita lihat lebih ke bawah, ada pengaturan refresh rate dan kita punya opsi default dan custom. Custom memungkinkan kamu memilih refresh rate tertentu seperti 60 atau 120 dan default berjalan hingga 120. Jadi ini berusaha menghemat daya baterai ketika tidak perlu berjalan di 120. Dan ketika kamu mulai menggerakkan seperti ini, secara otomatis akan meningkatkan ke 120 untuk memberikan gerakan yang paling halus dan nyaman.
dan hanya untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja seperti yang sekarang dapat kita lakukan. Semoga saya bisa, Mas, bagi orang-orang yang mendobrak pintu, rupanya tidak ada seorang pun yang bekerja di sini. Jadi kita bisa mencoba mencari opsi pengembang yang tersedia hanya untuk memamerkannya. Telepon kita. Bersabarlah sebentar sementara saya mencoba untuk mencarinya. Apakah ini yang kita cari? Tidak, bukan itu yang saya cari. Oh, begitulah. Jadi versi OS lah yang mengaktifkan opsi pengembang dan pengaturan tambahan serta opsi pengembang. Dan di sini kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan GPU. Kurasa kita tidak punya itu di sini. Sayang sekali, sungguh sangat disayangkan. Namun ada hal lain yang sangat penting dan menarik yang ingin saya tampilkan di sini juga, sesuatu yang akan saya bahas dan jelaskan lebih lanjut lagi secara mendalam jika pada akhirnya saya benar-benar tidak menemukan unit GPU yang saya cari, yang menurut perkiraan dan keyakinan saya tidak akan saya temukan di lokasi ini sama sekali. Ini benar-benar situasi yang mengecewakan. Ya, saya rasa itu tidak ada di sini. Jadi sayang sekali karena saya ingin mengaktifkan overlay untuk frame rate yang bisa Anda lakukan di beberapa perangkat, khususnya yang menampilkan GPU dan frame rate. Hanya ada frame rate saja, tapi itu sebenarnya tidak menampilkan frame rate dengan benar, jadi kurang bagus. Tapi ya, itu tidak ada di sini, jadi saya tidak akan bisa memanfaatkannya. Tapi saat kita berada di opsi pengembang, kita bisa menggulir ke bawah dan Anda akan menemukan bagian ini, yang di sini dengan window animation scale, transition animation scale, dan animation duration scale. Ketika pengaturan ini, jika Anda ingin mengubahnya, saya sarankan untuk mengubah semuanya ke nilai yang sama. Mereka mewakili seberapa cepat animasi itu ya dianimasikan. Satu adalah pengaturan default. Jadi setiap kali Anda misalnya kembali dan ada gerakan menggeser seperti ini, itu adalah kecepatan standar kan. Tapi jika Anda misalnya memilih ke 0,5, semuanya sekarang akan terjadi 2 kali lebih cepat. Jadi gerakan menggesernya sekarang jauh lebih cepat, dan Anda bahkan bisa membuatnya lebih ekstrim lagi dengan mematikan animasinya sepenuhnya jika Anda mau. Untuk memperlihatkannya, saya rasa saya sudah melewatinya. Ya, itu dia. Kita bisa memilih untuk mematikannya. Tapi dalam beberapa kasus, ini akan mulai terlihat agak aneh. Saat kembali memang terlihat baik-baik saja, tapi jika kita misalnya membuka aplikasi terbaru, entah kenapa ini tetap dianimasikan, padahal seharusnya tidak. Apakah saya sudah mengubahnya dengan benar? Mari kita cek dengan cepat. Ya, semuanya sudah dimatikan, jadi seharusnya ini tidak dianimasikan. Tapi mungkin Xiaomi memang sengaja membuatnya tetap ada animasinya. Tapi kecepatan animasi di sini adalah kecepatan default, jadi tidak terlalu bagus. Karena penasaran, saya akan mengubahnya ke 0,5. Dan mari kita lihat apakah ini jadi sedikit lebih cepat. Tidak. Jadi sepertinya tidak ada pengaturan kecepatan animasi yang memengaruhi animasi khusus ini, entah kenapa, yang agak aneh. Tapi animasi lain seperti saat kembali terpengaruh, seperti yang bisa kamu lihat, ini berjalan cukup cepat. Nah, ini pada dasarnya sudah mencakup semua yang ingin saya tunjukkan. Jadi jika kamu merasa bahwa video ini telah memberikan manfaat yang berarti dan informasi yang berguna bagi kamu, jangan lupa untuk menunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like, berlangganan ke saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik di masa mendatang, dan kami mengucapkan terima kasih yang tulus karena kamu telah meluangkan waktu berhargamu untuk menonton video ini sampai selesai.